Selamat pagi Bapak Ibu, tentunya pada kesempatan ini kami bakal melaksanakan kegiatan coaching akademik bersama Ibu Fatlia sebagai coachnya dan saya Rizky Munangan sebagai coach. Pada kegiatan ini tentunya kami bakal melaksanakan di satuan pendidikannya Ibu Fatlia. Selamat pagi Ibu Fatlia, bagaimana kabarnya hari ini Ibu sehat? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, teringat di kegiatan program kita yang berkelanjutan ini, Bu, tentunya ada satu hal yang perlu kita perbaiki, yakni untuk melakukan supervisi. Kira-kira untuk hari ini, Ibu ada waktu tidak ya untuk kita lakukan supervisi hari ini? Oh, ada sekali Pak. Makanya saya juga menunggu-nunggu Bapak untuk mensupervisi bagaimana pembelajaran saya yang sudah berjalan dan yang akan datang Bapak. Oh, luar biasa sekali. Berarti rencananya Ibu ini kita bakal mengambil topik apa nih, Bu, untuk proses kegiatan supervisi hari ini? Iya, saya ingin menerima umpan balik dari Bapak sekalian supervisi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas 5B Bapak, mengenai Hmm. media pembelajaran. Ini ke medianya. Ada anak-anak yang auditori, visual yang mungkin akan saya perbedakan prosesnya dengan media media pembelajarannya dalam pembelajaran matematika. Iya, iya, iya. Berarti Ibu nanti akan kita akan membahas kupas tentang supervisi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis konten ya, yang bakal Ibu pergunakan pada saat proses pembelajaran tentunya dibagi menjadi 3, auditory, kemudian visual dan kinestetik ya, Bu ya. Iya, Bapak. Oke, baik Ibu, kira-kira harapan Ibu ke depannya bagaimana nih? Yang hasil yang Ibu harapkan gitu. Hasil yang Ibu harapkan bagaimana kira-kira? Oh, hasil yang saya harapkan untuk berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan dalam suatu mata pelajaran ini dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya, kebutuhan dia seperti itu, Pak. Jadi, dengan supervisi Bapak saya tahu di mana kelemahan saya, apa saja yang saya butuhkan nantinya. Makanya saya berharap sekali di supervisi kita kali ini Bapak memberikan masukan untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak ini, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ya, baik. Tentunya Ibu, langkah-langkah seperti apa yang sudah Ibu lakukan tentunya untuk melakukan perbaikan ini? Kalau dalam hal ini tentunya saya sangat siap membantu. Kira-kira seperti apa yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu? Ya, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik pastinya. Kemudian setelah melakukan asesmen, saya mengelompokkan anak-anak yang memang memetakan anak-anak yang mana yang visual, auditory, dan kinestetik. Setelah itu saya membuat rencana pembelajaran saya, Pak, untuk mata pelajaran bagaimana anak-anak ini untuk disiapkan belajar sesuai kebutuhannya. Iya. Baik Bu, saya perkuat kembali bahwa Ibu telah melakukan asesmen diagnostik untuk pengelompokan siswa berdasarkan karakter dan keunikannya. Kemudian Ibu sudah menyusun rencana pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik, Iya, Pak. kira-kira nanti Ibu jam berapa kira-kira saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk lakukan supervisi? Kalau bisa di jam kedua saja, Pak, pas Oh, jam mata pelajaran matematika. baik. Terima kasih banyak Ibu, sampai ketemu nanti ya. Baik, Pak, terima kasih. Setelah beberapa saat kemudian, jam pembelajaran tentunya untuk les kedua telah tiba. Saatnya coach memasuki ruangan kelas menemui oleh Ibu Fatlia dalam pembelajaran matematika. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Terima Ya, kasih sudah berkenan datang, Bapak. iya, makasih banyak Ibu. Tentunya izin ya Bu, kita lakukan supervisinya sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Nanti saya bakal mengamati sudah sejauh mana tentunya Ibu berkontribusi terhadap proses pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan, yang belum sesuai dengan yang Ibu harapkan, dan kira-kira apa yang bakal Ibu perbaiki dari ini. Baik Ibu, saya duduk di belakang izin sebelumnya. Iya, Pak. Baik, silakan Ibu. Di-skip di-skip aja, Pak Monang, biar cukup. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Proses pembelajarannya tentunya saya sudah amati. Nah, Ibu, kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan ini, mana nih menurut Ibu yang sudah langkah ataupun strategi yang sudah baik menurut Ibu?
Langkah yang sudah baik atau strategi yang sudah baik menurut saya sendiri, adalah membuat pembelajaran itu pembelajaran dengan video tadi yang saya buatkan, Pak. Di situ ada dia soal cerita, tetapi menunjukkan bagaimana cerita ini menunjukkan gambar dan juga cerita yang mencakup mata pelajaran matematika, sehingga anak-anak yang memiliki perbedaan kebutuhan tercakup dalam satu media yang kita buat. Sedangkan untuk kinestetik juga tercakup karena dia membuat proyek di dalamnya. Jadi di sini saya merasa strategi saya ini berhasil karena anak-anak ini sudah nilainya, hasil belajarnya terlihat meningkat seperti itu, Pak. Meskipun tidak drastis, tetapi adalah berhasil dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Berhasilnya Bu. masih 30% seperti itulah, Pak. Tapi ada dari kontribusi tersebut ada perubahan grafik yang meningkat gitu ya, Bu ya. Ya, Walaupun iya. secara tidak signifikan tetapi ada perubahan posisi angka. Itu menjadi suatu ukuran kriteria bagi Ibu bahwa program tersebut sudah dinyatakan berhasil begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian kira-kira yang perlu untuk Ibu perbaiki dari yang sedang Ibu lakukan tadi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran diferensiasi, hal mana yang perlu kita perbaiki menurut Ibu? Mungkin kalau hal yang perlu saya perbaiki dari diri saya sendiri, saya melihat kurangnya penerapan budaya positif antri di kelas saya, Pak. Oh Karena iya, anak-anak tidak tahu main serobot. Ketika kita menunjuk satu, dia cemburu, "Saya Bu duluan," begitu. iya, Padahal iya, kan masih namanya anak-anak ya, Pak, kita iya nggak bisa betul. memaksakan ini dulu. Ternyata selain pembelajaran berdiferensiasi ini, kita juga harus sejalan dengan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di kelas juga, Pak. Iya, betul sekali Ibu. Memang hal ini juga sangat berkaitan erat penting ya terhadap Iya, kebiasaan anak-anak. mhm. Kemudian Ibu kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan ini sejak kapan rencananya? Ini diperkirakan minggu depan lah Pak, karena kan, ini semua masih banyak tugas bentrokan, jadi anak-anak pun belum, terbiasa dengan pembelajaran ini. Jadi maksud saya Senin depan Pak, itu saya akan membuat budaya antri, dengan meletakkan nomor di setiap, bangku anak seperti itu, sehingga dia tahu dia nomor berapa, dia angka berapa, seperti itu Pak. Oh gitu. Berarti kita buat pelebelan gitu ya, biar lebih mudah ya Bu Iya, ya. Oke. mhm. Kemudian Ibu kira-kira kontribusi ini hal apa yang perlu Ibu butuhkan? Oh iya, yang saya butuhkan ya terutama ya dukungan Bapak lah sebagai kepala sekolah, agar Ya. program saya ini berjalan lancar, kemudian dukungan guru-guru. Kalau bisa saya meminta kepada Bapak untuk mengadakan kalau bisa saya meminta untuk mengadakan pelatihan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya di sekolah kita. Karena masih banyak saya lihat teman-teman yang lain masih memaksakan kehendaknya kepada anak yang memang kurang Eee, menurut bapak itu dia anaknya kurang, sehingga dia Hmm. memaksakan kehendaknya biar disamakan semua. Jadi, dari situ saya berharap Bapak menerima pendapat saya ini, Pak. Oke, berarti Ibu berharap tentunya kita ada di sini budaya perkembangan untuk kompetensi guru gitu ya. Nanti bakal kita coba susun program nantinya untuk kedepannya itu salah satu masukan yang luar biasa tentunya. Kemudian kira-kira Ibu dari hal-hal ini setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, apa yang dapat Ibu ambil hikmah pembelajaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Yang dapat saya ambil hikmahnya, pastinya Pak, semua kebutuhan siswa terpenuhi. Terpenuhi pembelajarannya, kita tahu bagaimana jadi niat dia itu untuk belajar bukan paksaan dari dia sendiri sehingga dia semangat meningkatkan kemauan belajarnya, semangat belajarnya yang otomatis akan meningkatkan hasil belajarnya. Istilahnya kalau kita di sini, eee sebagai orang tua di sekolah, kita kan harus sebagai orang tua di rumah, kita tahu kebutuhan anak kita apa saja. Seperti itu juga kita di sekolah, kita tahu kebutuhan anak kita itu, kita tahu. Jadi dia tidak merasa sungkan ketika meminta. Misalnya dia tidak mengerti, dia tidak segan, Bu, meminta
"Bu, saya tidak ngerti kalau dengan pengajaran seperti ini, saya minta seperti ini." Jadi semua kebutuhan anak terpenuhi, seperti itu, Pak. Berarti anak-anak lebih mampu menyampaikan isi hatinya seperti itu ya, Bu, ya? Iya, iya, Pak, Oke. iya. Baik, berdasarkan, yang kita lakukan supervisi ini Ibu, tentunya Ibu sudah sangat luar biasa menurut saya sudah mampu melakukan Terima proses pembelajaran kasih. berdiferensiasi ini. Kemudian tentunya saya berharap tentunya saya pengen beri aplaus dulu buat Ibu atas kontribusi Terima kasih, Ibu yang Pak. sudah berpihak pada murid. Tentunya Ibu sudah melakukan proses perubahan itu yang sudah dapat diukur, itu yang sudah saya amati. Kemudian Ibu yang perlu kita tingkatkan tentunya di sini adalah kolaborasi antara rekan guru dan rekan sejawat tentunya untuk kembali mengasah ya kemampuan kita untuk melakukan pemberdayaan guru tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Namun untuk hal yang perlu Ibu perbaiki ke depannya tentunya untuk budaya positif antri yang Ibu nyatakan tadi, kira-kira Ibu sepakat nggak untuk ini adalah bahan perbaikan kembali untuk kita untuk kedepannya karena belum sesuai dengan harapan Ibu. Bagaimana menurut Ibu, ada yang perlu dikoreksi dari pernyataan saya ini berdasarkan pengamatan saya terhadap Ibu? Oh, tidak ada yang perlu dikoreksi, Pak. Saya juga, bahagia sekali Bapak bisa memberikan, masukan terhadap saya mengenai budaya positif ini. Mungkin ke depannya kita sama-sama, membuat program ini ya, Pak, biar sekolah kita lebih, meningkatkan praktik baiknya di budaya positif, Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan mohon maaf tentunya ya. Mana tahu ada kata-kata yang menyinggung perasaan Ibu selaku bermitra membersamai Ibu dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan tetap semangat Ibu untuk berkontribusi. Ibu Patria hebat. Terima kasih, Pak. Bapak juga kepala sekolah yang hebat dan menjadi idaman. Oke, Assalamualaikum Ibu. Salam, Bapak. Itulah kegiatan proses coaching akademik yang sudah dilaksanakan bersama Coach Rizky Hamonangan Dalimunte bersama Coach Ibu Patlia Hardianti tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saksikan untuk sesi berikutnya bersama Melissa Carolina dengan Bapak Karnadi.